Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di siang hari yang berbahagia ini. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat, yaitu materinya tentang peramalan penjualan. Mungkin sebelum kami lanjut ke materi yang akan kami sampaikan, mungkin alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri yang bernama Muhammad Rizky Akbar dan ada teman saya bernama Fikri Aikal. Di sini ada beberapa pokok materi teman-teman seperti teman-teman lihat. Yang pertama itu ada tentang definisi peramalan penjualan. Yang kedua, menurut para ahli. Yang ketiga, tujuan dan fungsi peramalan atau forecasting. Yang keempat, ada jenis-jenis peramalan penjualan atau self forecasting. Yang kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Dan yang keenam atau yang terakhir, ada metode peramalan penjualan. Dan bagaimana definisi peramalan penjualan itu? Ialah ada tentang peramalan penjualan atau self forecasting. Nah, jadi self forecasting itu adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Peramalan penjualan ini juga dapat didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Dengan kata lain, self forecasting ini adalah proses yang melibatkan estimasi atau perkiraan penjualan dalam unit fisik yang diharapkan perusahaan dalam periode rencana tertentu. Periode peramalan penjualan ini bisa dalam bulanan, triwulan, setengah tahunan, ataupun tahunan. Jadi perkiraan atau peramalan penjualan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dan memprediksi kinerja jangka pendek dan jangka panjangnya. Perusahaan dapat berdasarkan data penjualan masa lalu, perbanding seluruh industri dan tren ekonomi dalam melakukan peramalan penjualan mereka. Di sini ada beberapa menurut para ahli ya teman-teman. Yang pertama itu kita sebut aja dengan Suzana. Nah, jadi pengertian peramalan menurut Suzana ini adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika. Kita masuk yang kedua teman-teman. Di sini tuh ada pengertian menurut para ahli Makridakis. Nah, jadi menurut Makridakis ini peramalan penjualan ini adalah dasar dari segala jenis perencanaan di mana hal ini sangat diperlukan untuk lingkungan yang tidak stabil, yaitu menjembatani antara sistem dengan lingkungan. Kita masuk yang ketiga teman-teman. Di sini itu ada peramalan penjualan menurut para ahli Sumayang. Jadi menurut Sumayang ini peramalan penjualan ini adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data di masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Kita lanjut teman-teman. Di sini ada yang menurut para ahli yang keempat, yaitu menurut para ahli Nafarin. Jadi menurut Nafarin ini, peramalan penjualan ini adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan di bawah berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau tidak mungkin akan terjadi. Baik teman-teman, kita masuk ke para ahli yang terakhir, yaitu Nasution dan Prasetyawan. Jadi teman-teman, menurut Nasution dan Prasetyawan ini, peramalan penjualan ini adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi tentang tujuan dan fungsi peramalan. Jadi fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Di sini teman-teman ada menurut para ahli, yaitu menurut Eger dan Rinder tahun 2009, peramalan atau forecasting ini memiliki tujuan sebagai berikut. Jadi di sini itu terdapat 3 tujuan ya teman-teman. Yang pertama itu menurut Eger dan Rinder ini, yang pertama untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat
sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, ada peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Teman-teman, di sini itu terdapat tiga jenis peramalan penjualan. Kita sebut aja. Yang pertama itu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Jadi teman-teman harus tahu juga nih, peramalan jangka panjang itu yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua itu peramalan jangka menengah. Jadi peramalan jangka menengah ini yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga itu peramalan jangka pendek. Jadi peramalan jangka pendek ini yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembeli material, penjadwalan kerja, dan penegasan karyawan. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Jadi teman-teman, di sini terdapat 4 faktor ya teman-teman. Jadi faktor yang pertama itu adalah tentang kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini umum seperti inflasi atau resesi yang berdampak cukup besar pada penjualan. Atau manajer harus mempelajari secara menyeluruh tentang perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk meramalkan penjualan yang lebih akurat. Selain itu, tren pasar masa lalu, preferensi konsumen, nasional, pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan, dan lain sebagainya harus dipertimbangkan sebelumnya memproyeksi penjualan untuk periode berikutnya. Yang kedua itu teman-teman ada faktor-faktor demografi konsumen. Jadi demografi konsumen ini seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan harus dipertimbangkan sebelum memproyeksi permintaan barang dan jasa tertentu. Kelompok sosial seperti keluarga atau lingkungan pertemanan juga mempengaruhi perilaku pembelian individu. Dengan demikian, semua faktor ini harus dipelajari dengan cermat sebelum memperkirakan penjualan untuk periode tertentu. Kita masuk yang ketiga teman-teman, yaitu tentang pesaing atau kompetitor. Ada beberapa pesaing di pasar yang berurusan dengan jenis produk di layanan serupa. Oleh karena ini, tim pemasaran harus pelajari strategi penerapan harga, desain produk, atau peningkatan teknologi, kampanye iklan, dan lain-lainnya dengan sangat hati-hati agar dapat bersaing dengan kompetitor atau pesaing pada pasar yang sama. Perusahaan juga harus mencermati pendatang baru yang mungkin akan mengubah pangsa pasar perusahaan secara signifikan. Kita masuk yang keempat teman-teman. Di situ ada perubahan strategi perusahaan. Perubahan dalam perusahaan juga mempengaruhi penjualan, seperti perubahan kampanye periklanan, skema promosi, dan kebijakan harga dapat membawa perusahaan yang signifikan pada angka penjualan. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk mempelajari setiap perubahan terkait pengaruhnya terhadap penjualan keseluruhan perusahaan. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang metode peramalan penjualan. Di sini terdapat 3 metode teman-teman. Yang pertama itu ada metode peramalan kualitatif, yang kedua ada peramalan metode kuantitatif, yang ketiga ada metode khusus. Jadi yang pertama teman-teman itu kan metode peramalan kualitatif. Jadi metode peramalan kualitatif ini digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast ini kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah pertama, pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah dia ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. Yang kedua itu ada pendapatan sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor,
Ini juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi dalam pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Yang ketiga, pendapatan para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dia lakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu memperkerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. Terus yang keempat ini ada survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen. Baik teman-teman, kita masuk yang kedua, itu ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif atau statistik method, peramalan mengendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Di sini ada beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama itu ada tren bebas, yang kedua ada tren setengah rata-rata, yang ketiga itu ada tren matematis. Nah, di tren matematis ini teman-teman, dia terdapat 3 bagian lagi teman-teman. Jadi yang pertama itu ada metode momen, yang kedua metode large square, yang ketiga metode regresi. Baik teman-teman, kita lanjut ke metode khusus. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk lain, dan analisis pengguna akhir. Metode kuantitatif atau statistik dalam realita penggunaan secara keseluruhan masih kurang dapat dipercaya hasilnya, sebab banyak hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti perkembangan politik, struktur masyarakat, dan perubahan secara konsumen. Oh teman-teman, kita udah sampai ke materi kesimpulan aja nih. Ya jadi ini kesimpulan dari hasil materi-materi yang telah kami sampaikan. Jadi kesimpulannya itu adalah peramalan atau forecasting itu merupakan seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh sales manager perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Ada beberapa teknik peramalan permintaan forecasting berdasarkan pendapat atau judgment method, dan forecasting dengan perhitungan secara statistik. Forecast penjualan sangat berguna sebagai acuan perusahaan berapa banyak harus memproduksi suatu barang untuk kedepannya. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih kurangnya kami meminta maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Terima kasih teman-teman yang telah menonton hasil video yang telah kami buat. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.